Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tumbuh mekar si bunga melati, tumbuhnya rapi, berjejer berseri. Barang siapa yang menyambut salam saya dengan sepenuh hati, mari sama-sama kita doakan agar kelak kita bertemu di surganya Allah nanti dengan wajah yang berseri-seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jemu kita bersyukur kehadiran Allah atas berbagai nikmat yang selalu kita dapatkan setiap hari, terutama nikmat berislam dan nikmat Ramadan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Semoga Allah menerima amalan kita. Selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang terus menjadi qudwah wal uswah dalam hidup kita. Perkenalkan, saya Umi Khairiyah yang kali ini mendapatkan amanah untuk sama-sama menyelesaikan bedah buku dari program Bidang Perempuan DPW PKS Sumatera Utara. Buku yang akan dibedah kali ini berjudul Membumikan Harapan Keluarga Islam Idaman. Buku yang Masya Allah luar biasa ya. Isinya mengandung banyak sekali panduan untuk menjadi keluarga Islam yang lebih baik. Saya sangat merekomendasi ya buku ini untuk dibaca oleh siapa saja, terutama keluarga-keluarga Islami. Pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian dari judul interaksi orang tua pada anak dengan fase remaja atau pubertas. Sebagai seorang psikolog yang juga seorang ibu yang juga berjuang sama-sama membesarkan anak pada usia remaja ya. Anak saya ada yang remaja. Kita mulakan dengan menyamakan persepsi ya bahwa remaja itu adalah fase di mana sering disebut sebagai fase transisi, fase pergolakan, fase pembangkangan, fase prestasi ya. Fase mencari jati diri ya, yang usianya itu dari beberapa tokoh perkembangan ya, tokoh psikologi juga intens sekali membahas atau meneliti fase remaja ini antara usia 11 sampai 21, 11 sampai 22 ya. Dan rentang usia ini adalah memang usia yang dulu pun ketika kita di usia ini adalah usia memang kita mencari siapa dan bagaimana sebenarnya situasi kejiwaan ya, psikologis, biologis yang paling membuat kita itu merasa nyaman. Ya, jadi fase remaja ini fase pembentukan kepribadian yang sangat penting bagi seorang manusia. Nah, buku ini juga sudah membagi beberapa tahapan-tahapan ya. Nah, kita mulai dari fenomena-fenomena yang terjadi pada fase remaja. Kenapa kita harus tahu fenomena-fenomena yang muncul pada fase ini? Dengan kita mengetahui fenomena yang muncul, sebagai orang tua kita bisa mensikapi diri untuk menjadi pendamping mereka, menjadi orang tua mereka, menjadi teman mereka. Ya, fase pertama yang terjadi di fenomena pertama yang terjadi pada fase remaja adalah pertumbuhan fisiologis. Nah, kita tahu bahwa di usia remaja itu terjadi perubahan-perubahan. Kalau perempuan sudah mulai menstruasi, laki-laki pertumbuhan tubuhnya mulai maksimal ya. Kita kadang-kadang terkejut ya melihat anak kita sudah terlihat seperti orang dewasa gitu ya, lebih tinggi dari kita, lebih besar dari kita ya. Kemudian ada juga yang menjadi catatan di sini ya, di buku ini ya, ketika dia tidak menjaga atau tidak terjaga kesehatan fisiknya ya, mungkin menumbuhkan masalah seperti berjerawat, kegendutan ya, kemudian menstruasi yang tidak teratur kalau perempuan ya, tubuh yang tidak lebih tinggi dibanding temannya. Nah, pertumbuhan yang tidak ideal ya secara fisik ini menjadi masalah bagi remaja, menimbulkan ketidakpercayaan diri. Artinya
ketika kita membahas fenomena fisiologis ya, fisik pada fase remaja ini, sebagai orang tua selayaknya kita membantu si anak tadi, si remaja tadi untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal dan ideal. Ya, jadi ketika anak remaja, anak kita yang sudah remaja melihatkan situasi ketidakpercayaan diri, kita menanyakan atau melihat atau memperhatikan ada apa? Apakah terjadi sesuatu yang tidak ideal atau apakah terjadi sesuatu yang tidak sesuai keinginannya pada fisik atau penampilan yang dia miliki, ya. Nah, buku ini menunjukkan beberapa kutipan-kutipan ya tentang kewajiban-kewajiban orang tua yang selayaknya diberikan pada anak-anak terkait pertumbuhan fisiologis. Pertama, mengajak anak berbicara untuk tetap merasa percaya diri dan menanyakan tentang perasaan tidak enak, resah terkait pertumbuhan fisik yang ada pada dirinya. Kemudian memfasilitasi ya, memberikan mungkin susunya, vitaminnya, ya, memenuhi gizinya. Kemudian memberikan fasilitas aktivitas yang mendukung ya, seperti olahraga ya, atau kalau perempuan bisa kita ajarkan perawatan kecantikan ya, karena perempuan itu harus menjaga diri ya. Dan di sini yang saya lihat ada satu poin yang bagus ya, memberikan pemahaman kepada anak tentang buruknya pola makan dan minuman yang merusak seperti merokok atau berdekatan dengan lingkungan yang menyebabkan kita menghirup asap rokok. Ini penting. Jadi pada fase ini kita memang mendukung anak untuk secara fisik dia mendapatkan pertumbuhan yang ideal, begitu. Jadi kita jadi orang tua pada tahap fenomena fisik ini, kita lihat tuh anak kita, kira-kira secara fisik dia bermasalah enggak? Kalau bermasalah, kita bantu. Kita juga orang tua bisa bareng-bareng olahraga. Si ayah ya bareng olahraga dengan anak laki-lakinya, si ibu bisa bareng olahraga dengan anak perempuannya. Itu contoh. Si anak perempuan bisa bareng buat makanan sehat gitu sama ibunya. Ganti-gantian buat menu sehat gitu kan. Buat menu sehat itu kan butuh waktu ya. Motong buah, jadi kerjasama gitu ya. Maskeran bareng sama anaknya yang perempuan, ibunya maskeran bareng gitu. Sebenarnya itu sangat membantu selain menambahkan kedekatan dan menumbuh kepercayaan diri. Kemudian fenomena pertumbuhan akal ya. Pada fase ini ya, anak remaja itu sudah mulai kita ajarkan untuk merencanakan masa depannya. Ya, kita pastinya sudah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak. Ya, kita berusaha sebagai orang tua memberikan sekolah yang terbaik yang kita bisa, mengajak anak kita untuk mendapatkan informasi dari berbagai media dengan info-info yang terbaik tentunya, dan itu menjadi modal kita untuk melihat apakah pertumbuhan akal dari anak kita yang remaja ini sudah ada nilai rancangan-rancangan masa depan, ya. Nah, buku ini mengatakan bahwa merencanakan masa depan pada fase remaja ini dapat dilakukan dengan pendekatan seni, ya. Mungkin kalau dari buku ini dikatakan lihat tulisan-tulisan yang anak kita buat, dari puisinya atau tulisan-tulisan kecilnya. Di situ akan terlihat cita-cita apa yang dia inginkan. Jangan sampai cita-citanya itu melenceng dari kedekatan kepada Allah. Ya, misalnya dia mau jadi dokter. Dokter seperti apa? Ya, dokter yang hafiz dan hafizah, Masya Allah, itu sudah paket yang luar biasa ya. Pedagang yang dermawan, misalnya dia target akan menjadi orang yang paling banyak nantinya bersedekah, berinfak gitu. Itu paket-paket yang ideal ya, ideal dia mendapatkan dunianya juga mendapatkan akhiratnya. Nah, kemudian
pada fase pertumbuhan akal ini ya, ada catatan dalam buku ini tentang kewajiban orang tua. Apa yang dilakukan orang tua? Pertama itu adalah memberikan pemahaman kepada anak bahwa apa yang nanti dilakukannya di masa yang akan datang, masa depan apa nanti yang dia jalani, maka di sana ada hisab Allah gitu ya. Artinya diingatkan bahwa kejarlah dunia, tapi ingat ya, ada penghisapan yang dilakukan Allah kelak. Jadi tetap pada jalur kebenaran, menjauhi larangan yang diminta Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diminta Allah. Kemudian memotivasi anak untuk mengenalkan halal dan haram. Ya. Jadi anak harus dikuatkan ini yang diridhoi Allah, ini yang tidak. Kemudian juga menyediakan sarananya. Jadi ketika kita tahu bahwa anak kita kepengen jadi ini, kita sediakan sarananya. Ya. Kemudian ada hal penting ini yang saya lihat pada bagian ini. Tidak memvonis pilihan anak. Jadi kalau kita lihat ternyata pilihan anak kita itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita atau menurut kita belum baik, belum tepat. Tidak boleh memvonis. Karena pada fase ini akan terjadi pembangkangan nantinya. Yang terbaik itu kalau menurut saya kita diskusi ya, kita diskusi sampai anak itu nanti menemukan titik di mana pilihannya itu sudah lebih baik atau terbaik nantinya. Karena tugas kita jadi orang tua itu adalah menyaring, ya. Kemudian tidak memaksakan atau memilih profesi. Jadi kalau saya lihat, kalau kebetulan saya juga seorang konselor ya di sebuah sekolah, saya melihat ada fenomena orang tua yang dia itu melampiaskan ambisi masa lalunya yang tidak terpenuhi kepada anak. Mungkin dia dulu kepingin jadi ini, nggak dapat nih. Nah, ke anaknya dia mengharapkan hal yang sama, keinginan yang dulu tidak terpenuhi, dia paksakan gitu tanpa dia sadari. Padahal anaknya mempunyai karakter yang berbeda. Kalau anaknya setuju, kalau anaknya suka, ya nggak masalah gitu ya. Itu sudah tinggal jalan aja. Tapi ketika anak kita berbeda, tidak boleh kita paksakan. Kemudian fenomena pertumbuhan emosi, ya. Nah, kita tahu bahwa pada fase ini emosi anak itu meledak, naik dan turun, dan sangat terlihat, ya. Cara-cara mengungkapkan emosi pada fase remaja ini juga beragam, ya. Ada dengan menarik diri, ada dengan frontal, ada dengan prestasi, ya, ada dengan mencari perhatian seperti memusuhi saudara kandung, ya, seeking attention, ya, mencari perhatian. Dan pergolakan emosi ini adalah sesuatu yang wajar. Dia sedang melatih dirinya. Ketika dia punya masalah, dia harus bersikap seperti apa. Dan ketika anak melakukan kesalahan, kewajiban orang tua lah untuk meluruskan, ya. Dan pergolakan emosi ini sering menjadi jadi tembok, ya, pemisah antara anak dan orang tua. Seharusnya orang tua berusaha untuk menjaga bahwa seperti apapun kondisi anak kita, jangan sempat ada gap. Karena ketika ada gap, maka peluang kita untuk memperbaiki diri menjadi hilang, gitu ya. Dan pada fase ini atau pada pertumbuhan ini, ya, pertumbuhan emosi, ada kewajiban-kewajiban orang tua yang bisa dipenuhi, yang bisa dilakukan, ya. Pertama, menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada anak bahwa orang tua adalah tempat paling nyaman untuk berbagi, ya. Jadi emosi itu bisa dikendalikan dengan rasa nyaman, ya. Ketika anak merasa orang tua adalah tempat yang paling nyaman, maka kita bisa menjadi sosok yang juga mengajarkan bagaimana mengendalikan diri. Kemudian, berusahalah untuk menjadi pengendali emosi yang terbaik, gitu ya. Ini artinya jangan sampai anak itu malah belajar pengendalian emosi yang buruk dari orang tua. Ya, memang nggak mudah. Apalagi kita sebagai orang tua yang juga dulunya, ya, tidak lulus di tahap pengendalian emosi. Kalau dalam ilmu psikologi, ya,
ada kadang-kadang warisan-warisan terdahulu yang sampai kita tua kita masih punya warisan-warisan pengasuhan ya, seperti membentak ya, kekerasan secara fisik itu kita wariskan kepada anak kita yang bentuknya itu emosi-emosi yang tidak baik. Nah, pada fase remaja kita harus bisa memberikan contoh yang lebih menenangkan. Selanjutnya fenomena pertumbuhan sosial ya. Pertumbuhan sosial ini tidak bisa kita hilangkan dalam pertumbuhan seorang remaja. Kita tahu bahwa kontak sosial ini akan mengembangkan kemampuan seorang remaja dalam berbicara, ya, menambah wawasannya, ya. Kontak sosial ini sangat diperlukan oleh seorang remaja. Dia akan terbentuk apakah menjadi seorang pemimpin, ya, apakah menjadi seorang tidak memimpin tapi menjadi orang yang layak dipimpin dan baik gitu ya ketika dia dipimpin. Dan jangan sampai kita salah memberikan anak lingkungan sosial. Kalaupun dia tercebur pada lingkungan yang kurang baik, kita sudah memiliki modal bagi anak kita untuk menjaga diri. Apa kewajiban orang tua yang harus dilakukan pada fase pertumbuhan sosial? Pertama, mengajarkan anak untuk mampu berdiskusi. Nah, jadi kalau namanya lingkungan sosial, kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagaimana dia mengkondisikan situasi itu? Kitalah orang tua yang mengajarkan. Dari mana? Dari situasi rumah tangga. Ketika berbeda pendapat, ajak dia untuk menyampaikan pendapatnya, mendengarkan pendapatnya, kemudian kita sampaikan pendapat kita. Proses itu akan membuat dia belajar. Dengan begitu, ketika dia sampai pada lingkungan sosial, dia juga menjadi orang yang arif dan bijaksana. Kemudian, memberikannya kesempatan memikul tanggung jawab. Ya, jadi ketika dia mendapatkan lingkungan sosial yang melatih untuk ini, mungkin di masjid sebagai remaja masjid ya, atau di musola atau di sekolah sebagai ketua OSIS, kita sebagai orang tua nggak bisa lepas tangan. Kita perhatikan, oh anak saya ini jadi ketua ini, kita dukung, kita ajak diskusi ya. Bang, gimana sekolahnya? Abang sebagai ketua OSIS sudah buat program apa? Nanti dia akan cerita ada masalah, kita kasih masukan ya. Kemudian kasih dia untuk bereksperimen, untuk mengevaluasi sebuah kondisi. Ini bagus. Jadi kalau sebenarnya ini banyak sekali kewajiban-kewajiban orang tua. Cuman saya ambil aja poin-poinnya. Misalnya ketika kita lihat nih ada fenomena di televisi ya, satu kejadian mungkin tawuran gitu ya. Kita ajak anak kita untuk melihat fenomena sosial itu. Bang, gimana? Kak, gimana itu yang tawuran? Apa pendapatnya? Kita lihat apa yang ada di mindsetnya. Mungkin dia berpendapat, nggak apa-apa tawuran. Itu kan bentuk aspirasi, boleh-boleh aja. Wah, kita tahu nih, oh sebatas itu pendapat anak kita luruskan. Gitu ya. Jadi kita lihat fenomena sosial, kita ajak diskusi. Mungkin pergi jalan-jalan di mobil ya, ada mungkin tukang angkot lagi berantem gitu dengan angkot lain. Kita ajak, itu kan fenomena sosial. Ajak dia berpikir untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Kemudian poin selanjutnya adalah pertumbuhan seksual. Ini penting sekali. Remaja itu kan identik dengan pacaran ya. Kita tahu bahwa pada fase remaja dia sudah mulai mencari pasangannya, mencari rasa nyaman dengan lawan jenisnya ya. Nah, pada fase ini orang tua harus benar-benar ya memperhatikan bagaimana sebenarnya keinginan anak kita ya. Dimulai dari mimpi basah. Jangan ragu ya, banyak sekali pembicara-pembicara dari skala nasional maupun kota yang sudah membahas ini ya, bahwa orang tua itu terutama anak laki-laki ya, ayahnya itu bertanya ketika mimpi basah itu dengan siapa, laki-laki kah atau perempuan kah, diluruskan. Nah kemudian anak perempuan ketika menstruasi ya, diajarkan bagaimana dia menjaga alat vitalnya itu ya, supaya dia terjaga dan tidak menjadi kendala di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang saya rasa sangat bagus pada buku ini ya, yang harus dilakukan orang tua. Pertama, yang
kita pastikan anak kita terpisah tempat tidurnya, walaupun mungkin abang beradik sama-sama laki-laki. Ya, itu menjadi kewajiban bagi kita orang tua, dan saya yakin pembicara-pembicaraan tentang parenting udah banyak membahas ini. Walaupun sama-sama laki-laki, kakak, abang dan adik dipisahkan tempat tidurnya. Kalaupun tidak bisa, setidaknya berpisah bantal dan selimutnya. Gitu ya. Mungkin kondisi kamar atau tempat tidurnya nggak banyak ya, walaupun dalam satu ranjang ya, usahakan tempatnya lebar, atau satu di atas, satu di mana gitu ya, atau setidaknya bantal dan selimutnya berbeda. Kemudian bagi anak perempuan harus perhatikan konsistensinya menutup aurat. Ya, wajib bagi orang tua yang memiliki anak remaja perempuan ya, mengajarkan tentang kewajiban dia menutup aurat. Ini hal yang sangat penting dan wajib. Dan mengajarkan anak tentang bagaimana menjaga diri agar tidak ikhtilat ya, tidak berbaur ya, dan ajarkan kepada dia tentang kewajiban dia untuk menjaga kesuciannya. Laki-laki wajib menjaga kesuciannya, bukan hanya perempuan. Perempuan juga begitu. Ya, dengan interaksi yang terus-menerus, ya, insya Allah, walaupun anak kita jatuh cinta, dia akan cerita kepada ibunya, ayahnya, dan disitulah kesempatan kita untuk menjelaskan apa yang seharusnya dia lakukan dan bagaimana mengelola rasa cinta itu. Kemudian pertumbuhan akhlak dan perhatian terhadap agama ini juga luar biasa ya, penting untuk kita sampaikan kepada anak kita remaja. Jarang buku yang membahas tentang ini. Jadi poin ini khusus anak yang remaja itu dalam buku ini sudah sangat layak untuk dikenalkan tentang tanggung jawab terhadap agama. Jadi kalau saya lihat anak remaja itu sudah layak diberi tanggung jawab agama. Seperti kalau rumahnya dekat masjid, ajarkan dia untuk tanggung jawab azan, iqomat. Ini Ramadan ini anak kita jadi Bilal, itu penting sekali. Regenerasi itu sudah layaknya tumbuh dan berkembang dengan baik pada fase remaja. Jadi kita nggak kehilangan imam di musola, di masjid, kita nggak kehilangan muazin, ya. Ketika ada gotong royong di masjid, anak kita diajak, ya. Jadi tanggung jawab terhadap agama itu sangat penting. Nah, jadi kira-kira itu saja tahapan yang disampaikan dalam buku ini ya. Fenomena-fenomenanya luar biasa ya, secara fisiologis, secara akal ya, kemudian emosi ya, kemudian sosial, kemudian seksual, dan tanggung jawab terhadap agama. Apa kesimpulannya ya? Kesimpulannya, pertama, berusaha mengambil hati anak kita. Anak remaja itu hatinya perlu diambil. Jangan sampai hatinya diambil oleh orang lain. Ya, kitalah orang tua yang mampu mengkondisikan hati anak kita menjadi milik kita sebelum nanti dia berbagi hati dengan yang lain. Kemudian, tidak membiarkan anak kita hidup dari kehidupan yang jauh dari kata Islam. Usahakan nuansa kehidupannya terlihat cerminan seorang remaja Islam. Dari pakaiannya, jadi berbicaranya, akan mencerminkan sosok Islami. Kemudian memberikan teladan. Nah, ini sering saya sampaikan dalam seminar atau kelas-kelas yang saya diminta menjadi pembicara. Saya sampaikan kepada orang tua bahwa sejauh apapun anak kita menuntut ilmu, di pondok pesantren yang di luar kota kah, di luar negeri kah, atau kemana dia menuntut ilmu, dia akan kembali nantinya ke rumah. Rumahlah yang akan menjadi madrasah. Jadi orang tua itu adalah mudirnya, ustadz dan ustazahnya. Jadi jadikan rumah kita itu cerminan dari kebaikan. Hafiz dan hafizah sekalipun anak kita, ketika dia pulang nanti ke rumah dan kita tidak memberikan aroma dan nuansa hafalan, itu tidak akan sejalan. Anak kita akan kehilangan pegangan. Jadi sejauh apapun anak kita menuntut ilmu, ingat kita juga harus memperbaiki diri. Karena dia akan kembali ke rumah. Rumahnya adalah madrasahnya. Kemudian poin lain adalah sebagai orang tua mengajak anak kita untuk ikut-ikut dalam berbagai acara dakwah, acara Islami. Dengan begitu anak remaja kita akan
terbiasa dengan suasana atau keadaan yang islami. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang bisa dilakukan oleh seorang ayah dan ibu, oleh orang tua terhadap anak remajanya. Sekali lagi saya sangat merekomendasi untuk membaca buku ini, dan kita akan membahas lanjutan dari bedah buku ini pada pemateri selanjutnya atau pembedah selanjutnya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kekurangan, karena saya juga sengaja merekamnya di luar rumah ya, dan ada suara-suara mungkin pendamping ya, suara background, dan mudah-mudahan lebih menguatkan hati kita untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah meridhoi apa-apa yang kita lakukan pada hari ini. Segala kebaikan itu dari Allah, dan kesilapan itu karena kedhaifan saya sebagai manusia. Afwan minkum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.